Tujuh, tujuh, tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Andika Vicky Maulana dari kelompok 7. Di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang hal page relation, di mana kelompok kami ini sendiri terdiri dari saya sendiri Andika Vicky Maulana, ada Raihan Siras, ada Joel Reksi, ada Abraham Syafa, dan Harun. Oke, bisa di next. Oke, untuk hasil diskusi yang kita bawa ini, di sini kita terdapat ada 4 outline, di mana yang pertama itu dari definisinya itu sendiri, lalu ada dari mekanismenya itu sendiri, terus ada faktor yang mempengaruhinya, terus ada hubungan Hall page dengan flow stress, dan juga grain size. Oke, mungkin bisa di next. Oh, yang pertama untuk definisi Selanjutnya Hall patch relation ini juga dikenal sebagai Hall patch equation, adalah hubungan antara ukuran butir dan kekuatan material polikristalin. Menurut hubungan ini, semakin kecil ukuran butir, semakin tinggi kekuatan materialnya. Dalam material polikristalin, batas butir antara butir-butir kristal berperan dalam mempengaruhi sifat-sifat mekanik material. Saat ukuran butir makin kecil, kekuatan tarik material cenderung meningkat dan keulutan material juga cenderung meningkat. Hubungan Hall patch adalah hubungan empiris antara kekuatan ulu material polikristalin dan ukuran butirannya. Hubungan ini pertama kali dikemukakan oleh Edward George Hall dan Norman Frederick Page pada tahun 1957. Hubungan ini dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Delta Y adalah kekuatan ulu material, kemudian delta 0 adalah tegangan awal yang diperlukan untuk memicu pergerakan dislokasi, K adalah konstanta Hall Page yang bergantung pada material dan jenis cacat, dan D adalah diameter dari rata-rata butiran. Next. Oke, selanjutnya adalah mekanismenya. Mekanisme yang pertama itu pengerasan batas butir, di mana batas butir merupakan tempat di mana dua butiran kristal bersentuhan. Batas butir ini memiliki struktur yang lebih tidak teratur daripada kristal itu sendiri, sehingga lebih mudah untuk dilewati oleh dislokasi. Namun dislokasi juga harus mengatasi energi yang lebih tinggi untuk melewati batas butir. Semakin banyak batas butir, semakin besar energi yang harus diatasi oleh dislokasi, sehingga kekuatan luluh material semakin tinggi. Yang kedua ada pengerasan sumber dislokasi. Sumber dislokasi adalah tempat di mana dislokasi dapat dihasilkan. Semakin banyak sumber dislokasi, semakin mudah deformasi pasti terjadi. Namun sumber dislokasi juga dapat dihambat oleh batas butir. Semakin banyak batas butir, semakin sedikit sumber dislokasi yang dapat aktif, sehingga kekuatan luluh material semakin tinggi. Selanjutnya ada pengerasan strain. Ketika material mengalami deformasi plastis, dislokasi akan bergerak dan meninggalkan jejak strain pada kristal. Jejak strain ini dapat menghambat pergerakan dislokasi lainnya. Semakin banyak jejak strain, semakin besar energi yang harus diatasi oleh dislokasi, sehingga kekuatan luluh material semakin tinggi. Oke, next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pada Hall patch relation, di mana yang pertama itu ada jenis material, yaitu ada hubungan Hall patch terutama berlaku untuk material polikristalin, yaitu material yang tersusun dari banyak butiran kristal dengan orientasi acak. Lalu pada material amorf atau gelas yang tidak memiliki struktur kristal, hubungan Hall patch tidak bisa diterapkan. Lalu yang kedua itu ada cacat mikrostruktur lainnya, ada kehadiran cacat lain seperti pori-pori, retakan, atau inklusi dapat mempengaruhi kekuatan luluh material. Cacat ini bisa menjadi titik awal untuk patah dan mengurangi efektivitas batas butir dalam menghambat dislokasi. Lanjut ada penguatan solut, di mana penambahan elemen paduan tertentu ke dalam material dapat memperkuat matriks itu sendiri. Penguatan solut ini dapat meningkatkan kekuatan luluh tanpa harus mempengaruhi ukuran butir secara signifikan, sehingga hubungan Hall patch mungkin tidak terlalu dominan. Lalu ada pengerasan regangan atau strain hardening, di mana deformasi plastis pada material akan memicu peningkatan pada dislokasi. Peningkatan dislokasi ini atau strain hardening dapat meningkatkan kekuatan luluh material terlepas dari ukuran butir. Namun efek ini biasanya lebih dominan pada deformasi awal dan jenuh pada deformasi besar. Lalu yang terakhir ada temperatur. Jadi pada temperatur tinggi, kemampuan batas butir untuk menghambat dislokasi bisa berkurang. Hal ini dapat melemahkan pengaruh ukuran butiran terhadap kekuatan luluh sesuai dengan hubungan Hall patch. Oke, selanjutnya ada hubungan Hall patch dengan yield stress dan grain size, di mana hubungan Hall patch adalah fenomena di mana kekuatan material meningkat ketika ukuran butir semakin kecil. Hubungan ini memiliki kaitan yang erat dengan tegangan aliran atau flow stress dan ukuran butir, di mana berdasarkan hasil penelitian,
Berikut adalah beberapa poin penting terkait hubungan Hall patch dengan flow stress dan ukuran butir, di mana pengaruh ukuran butir terhadap flow stress adalah yang pertama ada tegangan aliran, cenderung menurun seiring dengan bertambahnya ukuran butir ketika ukuran spesimen tetap konstan. Selain itu, penyebaran tegangan aliran juga meningkat secara signifikan ketika butir dalam spesimen eh, butir pada spesimen itu menjadi lebih kasar. Lalu ukuran butir mempengaruhi kekerasan permukaan di samping dari benda kerja, di mana struktur mikro yang kasar cenderung memperburuk kekasaran permukaan samping. Lalu ada pengaruh grain boundary strengthening, di mana grain boundary strengthening ini atau Hall patch strengthening menguatkan material dengan mengubah ukuran butir rata-ratanya. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa batas butir menjadi penghalang bagi dislokasi dan jumlah dislokasi dalam suatu butir mempengaruhi bagaimana tegangan terakumulasi di butir yang berdekatan. Oke, mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.